Miss Fatima ya abang dan kakak di pembelajaran fikih daring yang ke-13. Gimana kabar abang dan kakak semua, sehat kan? Alhamdulillah, semoga abang dan kakak dalam keadaan sehat walafiat sehingga masih tetap semangat belajar ya walaupun dalam keadaan daring seperti ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, kita masuk materi kita hari ini ya abang dan kakak. Tetap disaksikan videonya sampai selesai. Oke abang dan kakak, hari ini materi kita adalah tata cara membayar zakat fitrah. Masih tetap lanjutan mengenai zakat fitrah ya abang dan kakak. Diperhatikan penjelasan dari Miss Fatima karena ini bakal masuk ujian di semester. Oke, kita lanjut ya. Nah, tata cara yang pertama dalam membayar zakat fitrah adalah memilih makanan pokok. Nah, itu dia. Dalam memilih makanan pokok, kita harus memberikan makanan pokok yang terbaik. Ingat ya Bang dan Kakak, kita ketika memberikan zakat fitrah itu bukan dengan harga yang paling murah. Nah, itu tidak dibenarkan dalam agama kita. Usahakan ketika kita membayar zakat fitrah itu kita memilih makanan pokok yang terbaik. Atau setidaknya kita memberikannya sesuai dengan makanan pokok yang kita makan setiap harinya. Gimana Miss maksudnya? Misal abang dan kakak biasa di rumah makan berasnya cap A. Nah, kemudian ini cap yang paling bagus, ya kan? Kemudian ketika memberikan zakat fitrah di bulan Ramadan, abang dan kakak memberikan beras kepada orang yang membutuhkan atau yang berhak menerima zakat, dia yang kualitasnya C. Artinya ini tidak baik ya kan? Hal itu tidak dibolehkan. Kalau bisa abang dan kakak memilih yang lebih baik lagi dari yang kualitas A, itu yang dibenarkan. Atau setidaknya abang dan kakak biasanya makan beras yang cap A misal. Kemudian abang juga harus memberikan beras atau makanan pokok cap A juga, karena biasanya abang makan sehari-harinya yang menggunakan beras cap A. Maka yang abang berikan kepada orang yang membutuhkan juga harus yang cap A. Intinya yang kita berikan itu harus sesuai dengan yang biasa kita makan di kehidupan sehari-hari, atau kualitasnya lebih baik dari yang kita makan. Itu jauh lebih baik. Nah, paham ya Bang dan Kakak? Oke, yang kedua, caranya adalah takarannya harus sesuai ukuran, nggak boleh kurang. Lebih boleh Miss, boleh lebih baik. Nah, jadi abang dan kakak memberikan zakat fitrahnya itu sudah pernah kita bahas ya. Itu bisa 2,5, ada beberapa ulama mengatakan 2,5 kg, ada yang mengatakan 2,7 kg. Intinya nggak boleh kurang dari 2,5 atau 2,7. Misal abang dan kakak memberikannya di bawah 2,5, Miss saya ngasihnya 1 kilo aja, boleh nggak Miss? Nggak boleh, karena takaran yang harus kita berikan atau ukuran yang kita berikan itu sudah ditentukan, yaitu 2,5 atau 2,7 kg. Kalau saya memberikan 3 kilo boleh Miss? Boleh, bahkan lebih bagus kalau lebih. Intinya nggak boleh kurang. Paham ya Bang dan Kakak? Kemudian cara yang ketiga adalah yang mengeluarkan zakat wajib membaca niat. Ada niatnya, berarti ketika kita memberikan beras tersebut kepada orang yang membutuhkan atau orang yang berhak menerima zakat, maka bacalah niat ini. Ingat, sesuatu yang tidak disertai dengan niat, maka ibadahnya tidak diterima. Jadi abang dan kakak harus tahu niatnya. Apa niatnya Miss? Ini dia. Kita baca sama-sama ya. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsin fardol lillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri sendiri wajib karena Allah Ta'ala. Itu dia niatnya. Jadi abang dan kakak kalau misalnya tidak berniat, tidak ada niat di dalam hati ketika memberikan makanan pokok tersebut, ketika mengeluarkan zakat fitrah tersebut, maka zakat fitrah abang dan kakak tidak sah. Paham ya?
Oke, kita lanjut. Nah, yang keempat, zakat fitrah itu dapat diberikan langsung kepada orang yang berhak dan tepat waktu. Nah, waktu-waktunya sudah pernah kita bahas ya. Nah, cara yang kelima adalah yang menerima zakat juga membaca doa. Nah, kalau doa ini hukumnya sunnah ya, tidak wajib. Sedangkan niat tadi harus. Nah, doanya ini si penerima zakat bisa berdoa. Kita baca ya. Ajrokallahu fima a'taita wa barakallahu fima abqaita wa ja'alana laka tahura. Nah, ini dia artinya. Benar, kakak bisa baca sendiri nanti ya. Nah, ingat kalau doa ini hanya sunnah, tapi kalau niat tadi itu wajib dibacakan oleh si pemberi zakat. Paham ya Bang dan kakak? Oke, alhamdulillah. Nah, berikut ada tugas kamu. Tugas kamu sudah disiapkan, yaitu hafalkan niat ketika memberikan zakat fitrah beserta artinya. Jadi abang dan kakak harus hafal niat ketika memberikan zakat fitrah tadi beserta artinya, kemudian kirim sama Miss Fatimah hanya melalui voice note. Oke, sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini. Kurang dan lebihnya Miss mohon maaf. Jangan lupa ya abang dan kakak tugasnya dikerjakan. Mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Miss akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.